Oke guys, kembali lagi dengan saya Abi Marial. Di saat ini saya akan membahas tentang sambungan dari video saya yang kemarin, yaitu kemarin kita sudah membahas pemrograman linear dengan materi metode grafik. Dan di saat ini kita akan membahas juga materi program linear dengan tema yang sama, yaitu corona, dan juga dengan materi yang akan kita bahas di video ini, yaitu pemrograman linear dengan metode simplex yang disusun oleh saya sendiri. Oke, kita lanjut. Seperti biasa, dalam suatu permasalahan kita melihat dalam suatu permasalahan, yaitu di sini ada satu permasalahan yaitu seorang mahasiswa pengrajin pembuat proposal dan makalah kelompok ingin menyelesaikan kerjanya dalam seminggu. Bahan utama yang digunakan yaitu kertas dan tinta. Ada kertas 80 lembar dan tinta 20 paket yang tersedia. Saat membuat satu buah proposal dibutuhkan 20 lembar kertas dan 4 paket tinta. Serta untuk membuat satu makalah kelompok dibutuhkan 10 lembar kertas dan 1 paket tinta. Masing-masing pembuatan memerlukan waktu 1 jam. Untuk masa kerja kurang dari 10 jam. Satu proposal memiliki untung Rp40.000, sedangkan satu makalah kelompok memiliki untung Rp20.000. Sini tentukan keuntungan maksimal dari pembuatan proposal dan makalah kelompok. Oke, jadi teman-teman, dalam soal ini pasti kita akan mengubahnya dalam bentuk tabel, itu sudah pasti. Jadi mari kita bahas dan kita bahas dari soal kita ubah ke dalam bentuk tabel. Jadi dari soal yang tadi itu kita saling untuk angka-angkanya, yaitu yang mengenai harganya kita taruh dalam tabel atau kita ubah ke dalam bentuk tabel. Oke, di sini ada proposal yang kita misalkan X1 dan makalah kelompok yaitu kita misalkan X2. Juga ada batasan di mana ada kertas, tinta, masa kerja, dan perfect atau laba bersih yang menjadi fungsi tujuan, yaitu Rp40.000 dan juga Rp20.000. Oke, kita lanjut saja. Oke, kita lanjut pada langkah-langkah pengerjaan. Jadi teman-teman harus pahami baik-baik dalam metode simplex ini, kita harus pahami baik-baik untuk langkah-langkah pengerjaan. Nah, yang pertama itu kita harus mengubah fungsi tujuan dan fungsi kendalanya. Nah, fungsi tujuan itu yang kita sudah tahu dalam tabel, di mana Z sama dengan 40.000 X1 tambah 20.000 X2
menjadi Z sama dengan 4x1 tambah 2x2. Kenapa jadi seperti ini? Jadi teman-teman, kita sederhanakan. Jadi kita bagi dengan 10.000, sehingga menjadi hasilnya 4x1 dan 2x2. Nah, dan kita ubah menjadi Z kurang 4x1 kurang 2x2 sama dengan 0. Oke, dan juga untuk fungsi kendalanya. Jadi fungsi kendalanya itu yang pertama kertas sama dengan 2x1 tambah 10x2 kurang dari sama dengan 80, sehingga 2x1 tambah x2 kurang dari 8. Jadi ini sama halnya kita bahagi dengan 10, sehingga menjadi 2x1 tambah x2 kurang dari sama dengan 8, sehingga menjadi 2x1 tambah x2 tambah s kurang dari sama dengan 8. Oke, kita lanjut. Yang berikut yaitu tinta. 4x1 tambah x2 kurang dari sama dengan 20, sehingga menjadi 4x1 tambah x2 tambah x2 tambah s2 kurang dari sama dengan 20. Dan masa kerja x1 tambah x2 kurang dari sama dengan 10 menjadi x1 tambah x2 tambah s3 kurang dari sama dengan 10. X lebih dari sama dengan 0, x1 lebih dari sama dengan 0, x2 lebih dari sama dengan 0. Dan batas non negatif yaitu x1, x2, s1, s2, x3 itu lebih dari sama dengan 0. Oke, kita lanjut dengan langkah yang kedua. Langkah kedua yaitu teman-teman, kita harus menyusun persamaan ke dalam tabel. Nah, ini. Jadi di sini saya sudah taruh fungsi kendala, bahkan untuk fungsi tujuannya. Saya sudah masukkan ke dalam bentuk tabel. Nah, coba teman-teman perhatikan. Nah, jadi ini sangatlah mudah teman-teman, hanya menaruh dalam bentuk tabel. Teman-teman dapat memperhatikan materi-materi dalam aljabar elementer, di mana matriks akan dirubah menjadi tabel. Oke, kita lanjut. Oke, yang ketiga yaitu teman-teman, kita harus menentukan kolom kunci. Karena sudah ada tabel, jadi teman-teman untuk kolom kunci itu adalah kolom yang mempunyai nilai baris set yang bernilai negatif angka terbesar. Nah, jadi teman-teman, kita harus mengetahui seperti sini dibilang kolom kunci, itu kita akan mencari kolom kunci. Kolom kunci adalah kolom yang mempunyai nilai, berarti mempunyai satu nilai dari baris set yang menilai negatif angka terbesar. Nah, dari tabel sini seperti teman-teman lihat, di sini sudah ada, saya sudah warnakan merah. Sini X1. Jadi di sini ada minus 4. Itu yang bernilai negatif angka terbesar.
Jadi teman-teman, sekali lagi, jadi untuk 4 itu adalah nilai negatif angka terbesar. Oke, kita lanjut. Yang berikut, yang keempat, yaitu kita harus menentukan baris kunci. Karena kolom kunci kita sudah tentukan, sekarang kita akan menentukan baris kunci. Nah, baris kunci ini teman-teman, jadi menentukan baris kunci adalah nilai indeks terkecil. Jadi nilai indeks terkecil. Nah, untuk mencari indeks, yaitu nilai kanan atau NK dibagi dengan nilai kolom kunci. Karena nilai kolom kunci tadi kita sudah ketahui di kolom kedua, yaitu X1, di mana ada minus 4, ada 2, ada 4, ada 1. Nah, itu dibagi dengan jadi untuk nilai kanan yaitu seperti yang di tabel. Jadi teman-teman perhatikan di tabel. Jadi nilai kanan yang ada berada di sini, nilai kanan teman-teman, nilai kanan. Jadi nilai kanan ini dibagi dengan nilai kolom kunci. Jadi semua nilai yang ada di kolom kunci ini kita bahagi satu persatu. Misalnya 0 bagi minus 4, 8 bagi 2, 20 bagi 4, dan 10 bahagi 1. Dan hasilnya itu yaitu menjadi nilai indeks. Oke. Sekarang teman-teman lihat di sini saya sudah cantumkan itu 0 bagi minus 4 itu sebenarnya tidak ada. Atau 0 teman-teman. Dan berikut itu 8 bagi 2 itu sama dengan 4, dan 20 bagi 4 sama dengan 5, 10 bagi 1 sama dengan 10. Oke, kita lanjut. Langkah yang kelima, yaitu teman-teman, kita harus menentukan nilai baris kunci baru. Karena tadi kita sudah menentukan baris kunci, nah di saat ini kita menentukan baris kunci yang baru. Bagaimana kita mengetahui baris kunci yang baru? Nah, baris kunci yang baru itu sama dengan baris kunci bahagi dengan angka kunci, sehingga tabel menjadi. Nah, ini kita sudah lihat. Jadi teman-teman, sekali lagi, baris kunci yang tadi itu kita bagi dengan angka kunci. Yang menjadi angka kunci teman-teman itu adalah 2 yang sudah diwarnai biru tadi. Oke. Jadi teman-teman, ini yang menjadi baris kunci yang baru, dimana nilai X1 yang tadi itu teman-teman, nilai X1 itu yang tadi itu S1 itu dimana ada 2, dimana ada 2 ada 1, ada 1, ada
0, ada 0, ada 8, ada 8. Oke, ada 8 hampir di kiri kanan. Jadi nilai yang ini, jadi teman-teman, ini adalah nilai baris kunci, bukan nilai baris kunci yang baru ya teman-teman. Ini nilai baris kunci. Sedangkan yang menjadi angka kunci itu yaitu 2. 2 ini berada pada potongan antara baris kunci dengan kolom kunci. Sehingga 2 bagi 2 sama dengan 1. 2 bagi 2 sama dengan 1. Baru bagi 2 sama dengan 1 ya teman-teman. Oke. Jadi sekali lagi teman-teman, jadi untuk baris kunci yang tadi itu 2, ada 2, 1, 1, 0, 0, 8. Jadi ini adalah baris kunci ya teman-teman. Ini adalah baris kunci. Jadi baris kunci ini teman-teman kita bagi dengan angka 2, yaitu angka kunci. Ya, pada angka kunci karena dia berada pada titik pada perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci. Dia yang menjadi angka kunci. Nah, jadi teman-teman, baris ini teman-teman, baris ini itu kita bahagi dengan 2. Nah, sehingga hasilnya 2 bagi 2 sama dengan 1, 1 bagi 2 sama dengan 1/2, 1 bagi 2 sama dengan 1/2, 0 bagi 2 0, 0 bagi 2 0, 8 bagi 2 sama dengan 4. Oke. Jadi nilainya menjadi baris kunci yang baru, yaitu X1. Oke, kita lanjut. Di langkah yang ke-6, yaitu mengubah nilai-nilai selain baris kunci. Nah, ini yang paling sangat penting teman-teman. Nah, dimana baris baru itu sama dengan baris lama kurang dalam kurung nilai kolom kunci kali dengan nilai baris kunci. Jadi teman-teman, baris baru kita misalnya akan merubah baris baru, kita akan merubah baris baru X, kita akan merubah baris baru S2, dan baris baru S3. Nah, karena mereka itu masih baris yang lama. Oke, jadi baris baru itu sama dengan baris lama kurang nilai kolom kunci kali nilai baris kunci baru. Oke, ini tabelnya teman-teman. Jadi kita akan merubah baris baru dari Z. Nah, di sini untuk baris yang di atas teman-teman. Nah, untuk baris yang di atas ini teman-teman, itu adalah baris lama dari Z.
teman-teman, di sini seperti yang saya katakan tadi bahwa baris baru sama dengan baris lama kurang dalam kurung nilai kolom kunci kali nilai baris kunci baru. Oke, jadi teman-teman, ini baris set ini adalah baris set yang lama, dan untuk 4 ini teman-teman itu adalah nilai kolom kunci dari Z. Nah, dan untuk 1 per 2, 0, dan 4 ini itu adalah nilai baris kunci baru. Sekali lagi teman-teman, 1/2, 0, 4 ini adalah nilai baris kunci yang baru yang tadi sudah kita tentukan. Nah, sehingga 4 kali 1 teman-teman, 4 kali 1 minus 4 kurang 4 tuh. Nah, sekali lagi teman-teman, jadi minus 4 kali 1 sama dengan minus 4 kurang minus 4 sama dengan 0, karena minus 4 kurang minus 4 itu sama dengan minus 4 tambah 4, sehingga hasilnya 0. Nah, lanjut di sini, dan juga minus 4 kali 1/2 sehingga menjadi minus 2, sehingga minus 2 kurang minus 2 sama dengan 0. Nah, di sini juga hasilnya 0 kurang minus 2, 0 kurang minus 2, hasilnya 2. Berikut 4 kali 0, 0, 4 kali 0, 0, dan yang terakhir minus 4 kali 4 sama dengan 16, karena 0 kurang minus 16 sama dengan 16. Oke, jadi teman-teman, ini adalah baris baru dari Z. Oke, kita lanjut teman-teman. Jadi kita lanjut kita akan mencari baris baru yang berikut, yaitu S2. Kita akan mencari baris baru S2. Nah, di sini kita melihat bahwa yang ini itu adalah baris lama S2, dan 4 ini teman-teman itu adalah menjadi nilai kolom kunci dari S2 itu, karena dia berada pada potongan antara nilai kolom kunci. Oke, jadi yang menjadi 1/2 ini adalah nilai baris kunci baru. Ini adalah nilai baris kunci baru. Jadi seperti operasi yang sebelumnya teman-teman. Jadi kita kalikan dulu, baru kita kurangkan. Jadi 4 kali 1, 4 kurang 4, 0. 4 kali 1/2 sama dengan 2. 1 kurang 2 minus 1. Dan 4 kali 1/2 sama dengan 2. 0 kurang 2 sama dengan minus 2. Baru 4 kali 0, 0. 1 kurang 0, 1. 0. Baru 4 kali 4 16. 20 kurang 4, 20 kurang 16 sama dengan 4. Jadi teman-teman, baris ini teman-teman,
itu menjadi baris baru S2. Jadi ini menjadi baris baru S2. X2 ya teman-teman. Oke. Nah, jadi berikut kita mencari baris baru S3 seperti yang contoh yang seperti operasi yang sebelumnya. Ini menjadi ada baris lama S3. Kita gunakan operasi yang sebelumnya, dan ini menjadi nilai kolom kunci seperti biasa kita kalikan baru kita kurangkan. Jadi 1 kali 1 0, dan hasilnya menjadi ini menjadi S3, nilai S3 baru. Nah, jadi seperti itu. Oke, kita lanjut teman-teman. Kita lanjut di yang berikut, yaitu langkah-langkah berikut, yaitu memasukkan nilai baris baru. Jadi nilai-nilai yang sudah kita tentukan, yaitu baris-baris baru yang sudah kita tentukan tadi, kita salin di tabel sehingga menjadi seperti ini. Z sama dengan 0 0 0 0 2 0 0 0 16 dan seterusnya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahwa nilai Z sudah tidak ada lagi yang positif, sehingga menjadi kesimpulan, yaitu diperoleh hasil X1 sama dengan 4 dan Z max sama dengan 16. Oke. Karena nilai-nilai pada baris Z sudah tidak ada yang negatif, berarti iterasi selesai. Dan solusi yang diperoleh adalah X1 sama dengan proposal 4, X2 sama dengan makalah sama dengan 0, nilai fungsi tujuan X max sama dengan 16 dalam puluhan ribu rupiah. Artinya untuk memperoleh keuntungan yang maksimal sebesar 1.600.000 rupiah, maka mahasiswa sebaiknya membuat proposal sebanyak 4 buah. Dari tabel tersebut juga diketahui nilai X2, X3 tidak ada. Artinya seluruh kertas dan tinta sudah habis dan tidak ada yang tersisa. Oke, sampai di situ saja untuk video saat ini. Jadi semoga teman-teman bisa memahami, mengerti, dan saya mohon maaf jika ada kesalahan teknis, bahkan pengucapan kalimat dan juga penulisan dalam video ini yang menyinggung perasaan dari teman-teman. Oke, dan jangan lupa di like dan di subscribe ya. Oke, selamat beraktivitas. Shalom.